Ada yang menanyakan bagaimana cara mengqodoi puasanya orang yang sudah meninggal, sementara keluarganya pingin bapaknya atau kakeknya yang meninggal ini tidak punya hutang puasa. Bagaimana cara mengqodoinya? Maka ini sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama dan kita wajib untuk mengamalkannya. Nah, kalau orang yang meninggalkan puasa itu dibagi menjadi dua, ya. Orang yang meninggalkan puasa kemudian dia mati gitu ya, kemudian dia meninggal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada orang dia itu tidak berpuasa karena sakit mungkin, kemudian dia meninggal, belum sempat ada waktu untuk mengqodoi. Jadi seumpama di bulan Ramadan dia sakit, setelah Ramadan dia sakit, ya kan? Terus kemudian dia meninggal, berarti kan tidak ada waktu yang sehat bagi dia untuk mengqodoi. Maka pilihannya dua. Satu, silahkan dibayar fidyahnya 1 mud. Orang yang seperti itu dibayar fidyahnya 1 mud. Keluarganya cukup membayar 1 mud per hari. Ya, 1 mud itu kurang lebih 6, sekian ya. Atau kalau saya bulatkan 7 ons beras itu. Atau bisa juga kalau keluarganya tidak mau mengqodoi dengan beras, bisa diqodoi dengan puasa, boleh, karena memang hadisnya jelas ya, man mata wa alaihi siyamun soma'an waliyuhu. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari itu barang siapa ada orang yang meninggal dari keluarganya, maka ahli warisnya, walinya boleh untuk mengqodoi puasanya. Maka pilihannya dua itu, dibayar 1 mud atau diqodoi puasanya. Itu yang pertama. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, andaikan sekarang orang yang punya qodok puasa tadi itu ada waktu dia untuk mengqodoi. Seumpama di bulan Ramadan ini dia punya hutang puasa, kemudian Syawal dia masih bisa untuk mengqodoi, bulan berikutnya dia masih bisa mengqodoi, tapi ternyata dia ta'akhur, tidak cepet-cepet diqodoi kemudian meninggal. Kan beda dengan yang tadi. Yang tadi dia tidak punya waktu yang cukup untuk mengqodoi. Maka hal ini dibahas oleh para ulama dalam kitab As-Sirajul Wahhaj. Dikatakan di sana juz 1 halaman 45, wal asah annahu law akharal qada' ma'a imkanihi, ketika ada orang yang mengakhirkan mengqodoi puasa sementara dia pada waktu itu memungkinkan untuk mengqodoi puasanya, hatta dakhala Ramadan, sampai bulan Ramadan dia tidak bisa mengqodok, famata, kemudian dia mati, akhraja min tirkatihi likulli yaumin muddani, maka dia dari harta peninggalnya tadi itu mengeluarkan setiap harinya 2 mud. Kalau yang barusan itu 1 mud karena tidak ada waktu untuk mengqodok ya. Kalau sekarang punya waktu untuk mengqodok tapi dia ta'akhur, maka dia membayar setiap harinya 2 mud. Kenapa kok 2 mud? Muddun lil fawat wa muddun lit ta'khir. Yang 1 mud untuk mengganti karena dia telah meninggalkan puasa, lil fawat. Yang wa muddun lit ta'khir, 1 mud yang kedua karena dia takhir, tidak cepet-cepet mengqodoi puasanya. Nah ini ya, berarti dia langsung membayar 2 mud. Tetapi fa in soma'an waliyuhu wajabat fidyatut takhir faqat. Tapi ternyata kalau keluarganya mau mengqodoi, sudah saya qodoi saja seumpama, maka dia cukup membayar 1 mud. 1 mud itu bukan untuk fawatnya, bukan untuk meninggalkan puasanya, karena meninggalkan puasanya sudah diganti oleh keluarganya. 1 mud itu untuk mengganti takhirnya, karena dia mengakhirkan puasa tadi itu. Ya, paham ya? Jadi itu kalau dia imkan, kemudian begitu. Kemudian fidyahnya dibuat untuk siapa? Nah, ini kan penting kan? Berasnya tadi loh, yang 1 mud 7 on itu sama dengan 7 on kalau dikruskan Indonesia, 7 on beras itu diberikan kepada siapa? Ini penting, jangan sampai salah. Wa musarriful fidyah al fuqara wal masakin. Sedangkan pengalokasian fidyahnya itu kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Duna baqiyatil asnaf, bukan kepada asnaf-asnaf yang lain atau
orang-orang yang berhak menerima zakat, kan ada beberapa, itu kan ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat, termasuk orang yang punya hutang gitu kan, itu tidak berhak dalam masalah ini. Tapi musarriful fidyah tidak sama dengan musarriful zakat. Jadi orang yang berhak menerima fidyah dan orang yang berhak menerima zakat tidak sama. Kalau zakat ada beberapa, tapi kalau fidyah hanya untuk al-fuqara wal masakin. Jadi itu mungkin sekilas tentang bagaimana cara mengqadai puasanya orang yang sudah meninggal. Semoga barokah manfaat.